Kondisi detak jantung janin yang tidak beraturan kadang kita temukan pada kasus yang sangat-sangat jarang pada kondisi autoimun, namanya systemic lupus erythematosus. Ini adalah kasus pada sekitar trimester kedua. Ini juga bukan pasien saya pada awalnya, terus sekarang dalam pemantauan rutin saya selalu ya. Yang datang tanpa dirujuk ibunya karena setiap kali diperiksa itu sejak awal dia hamil kok katanya detak jantungnya kok nggak beraturan bayinya, jadi seperti irama misalnya kita seperti derap kuda begitu ya. Kalau derap kuda kan teratur duk 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 duk, ini kadang-kadang duduk duk duduk duk duk, lompat sana lompat sini begitu detaknya. Ini pada saat saya mengukur kita lihat iramanya lompat-lompat, jadi garis yang kita pantau ini ya pada saat kita mengambil istilahnya ini teknik M-mode Doppler jantung, jadi iramanya itu tidak teratur, kadang cepat, kadang lambat, terus ada yang dalam suatu waktu tiba-tiba detaknya 2 kali dalam jarak yang sangat berdekatan. Terus kadang juga detaknya berhenti tiba-tiba jalan lagi. Ini aritmia yang cukup berat. Hanya kita harus mencoba untuk melakukan, kita bilang mencoba karena terapinya juga kita tidak yakin pasti ya. Ini yang saya rekamkan detak jantungnya ya, hitungannya detak jantung yang berantakan ini, tidak teratur sama sekali. Kadang tiba-tiba dalam beberapa second itu 1/100 second dia berdetak 2 kali. Habis itu detakannya lambat sendiri, terus cepat sendiri ya. Aritmia jantung. Dan ibu ini tidak tahu kenapa gitu. Dia tidak ada keluhan. Jadi kita harus singkirkan kondisi autoimun. Ya, banyak penyakit-penyakit itu yang membuat autoimun terjadi pada ibunya tidak ada gejala, bayinya yang kena. Paling sering SLE ya, systemic lupus erythematosus. Dan itu kita harus lacak sampai tipe autoimunnya tipe apa. Yang penting ibunya sekarang sudah tahu ternyata dia ada autoimun. Dan kita harus memberikan terapi pada bayinya sebisa mungkin. Lihat ini. Ini dalam frekuensi tanpa saya percepat atau perlambat ya, kita lihat. Tuh detak jantungnya tiba-tiba lompat-lompat sendiri. Tidak mau beraturan. Kadang berhenti, nah itu. Ya, kadang berhenti. Kadang berdetak cepat. Nah itu tiba-tiba berhenti. Ini saya pantau pelan-pelan karena bayinya aktif, tidak ada masalah. Ya, sementara 4 ruang jantungnya bagus nih, dia berhenti-berhenti begitu. Ya, jadi 4 ruangnya bagus. 4 chamber, 2 bilik, 2 serambi, terus saluran pembuluh darah besarnya juga normal. Tidak ada kebocoran katup, sekatnya juga normal. Jadi apa sih dok yang menyebabkan detak jantungnya itu tidak berirama yang normal? Dia punya generator listrik. Dan itu belum sempurna ya, baru nanti sempurna itu sekitar minggu 30-an. Minggu 31 itu saraf jantung bayi baru sempurna, parasimpatis dan simpatis. Nah, lihat ini. Tuh lihat, tiba-tiba cepat, tiba-tiba berhenti, deg 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 deg.
deg 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 gitu ya. Harusnya kan dia teratur. Ini namanya aritmia. Ini tidak kita percepat atau perlambat. Ya memang iramanya begitu, tak beraturan. Jadi penyakit autoimun itu dia bisa menyerang pacemaker ya, generator listriknya di jantung. Semua orang punya pacemaker, makanya kalau orang tua jantungnya sudah lemah, kita pasang pacemaker permanen ya, baterainya ditanam di dalam bisa sampai 10 tahun. Dan memang harus berapa tahun sekali diganti itu baterainya. Tapi ini kan masih bayi ya. Masalahnya kalau ini dibiarkan terus-menerus, aritmia itu ya sudah. Pacemakernya si bayi itu begitu lahir sudah nggak berfungsi. Harus segera dia dioperasi, pasang pacemaker seumur hidup. Dan biayanya tidak murah itu operasi pacemaker bayi itu ya. Dengan tingkat kesulitan yang cukup besar. Operasinya juga berbiaya tinggi ya. Sekarang mungkin di cover oleh BPJS, tapi kapan kita bisa ngantri operasinya, alatnya pacemaker bisa diorder kapan, itu suatu hal lain lagi ya. Sebelumnya juga kan harus menunggu. Meskipun kasus ini jarang ya. Jadi begitu kita sudah tahu ya, kita coba jangan sampai autoimun si ibu itu menyerang bayinya hingga dia lahir. Kalau yang lain-lain normal, wajah janin normal, tubuh janin semuanya nggak ada masalah. Jadi terapinya bagaimana dok? Ya kita coba terapi autoimunnya itu. Mudah-mudahan dengan terapi autoimun itu detak jantung ibunya, bukan detak jantung ibu, autoimun ibunya bisa kita hindari, kita terapi, detak jantung bayinya mau berbaik, normal lagi gitu. Dan terapinya itu kita memberikan terapi autoimun ya, obatnya macam-macam yang harus kita sesuaikan dengan kehamilan ya. Ada kelompok steroid, ada kelompok pengencer darah, ada kelompok hidroksikloroquine ya. Dan itu kita berikan pada ibu ini ya, syukurlah. Sekarang detak jantung bayinya di usia mendekati trimester ketiga sudah pulih normal kembali. Dan masih untung bisa kita ketahui sejak awal ya, jadi kita berikan terapi gitu. Kasihan kalau misalnya bayi ini kan nanti sudah lahir, pacemakernya dia udah rusak, aduh. Bayi baru lahir saja sudah dipasang alat pacu jantung, kasihan sekali itu seumur hidup. Karena nggak mungkin temporer atau sementara kita pasang. Jantung kan harus berpompa sendiri ya, nggak bisa kita suruh. Jadi untunglah ini masih kita bisa treatment aritmianya. Belum terlambat, kita sudah tahu, oh ibunya kita curiga SLE. Dan dia sudah menjalani terapi SLE itu sejak waktu kontrol ya, sejak kontrol ke saya kemudian kita treatment. Dan detak jantung bayinya sekarang sudah membaik kembali. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita sudah tahu dari awal ya. Seorang ibu yang dengan riwayat autoimun, kemudian kita terapi, obatnya banyak. Ya ini kaki normal. Ada terapi autoimun, ada pengencer darah, ada terapi steroid. Dan kadang-kadang si ibu kadang kita sudah jelaskan ya kalau ada pasien-pasien autoimun yang mungkin mereka menolak terapi. Tahu-tahu di penghujung menjelang lahiran sudah 36 minggu. Tiba-tiba bayinya bradikardi, detak jantungnya melambat. Dan ingat, begitu detak jantung melambat ya fungsi pompa oksigen ke jantung, ke otak jadi terganggu. Bayinya bisa lumpuh, bisa cerebral palsy ya. Karena itu kita harus mempertahankan detak jantung bayi yang stabil. Jadi bukan masalah fungsi detak jantungnya lambat atau cepat. Dia harus stabil dulu, jadi baru bisa
mengantarkan oksigen ke otak, menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, ini kasus aritmia jantung yang akhirnya bisa kita tata laksana dengan terapi SLE autoimunnya si ibu itu. Dan sekarang detak jantungnya sudah pada trimester ketiga ini sudah berangsur normal, tidak pernah memperlihatkan aritmia lagi. Ini sepanjang pemeriksaan detak jantung bayinya tidak beraturan sebelum kita mulai terapi dan sebelum tahu sebabnya ya.